Sudah kelihatan? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, pada pertemuan hari ini, saya ingin, kita membahas terkait dengan osilator gelombang mikro. Kalau di Google Class itu, chapter 6B ya. Jadi osilator gelombang mikro. Kita masih membahas tentang, peralatan, pendukung di gelombang mikro. Oke, apa itu, osilator gelombang mikro? Jadi osilator gelombang mikro itu memang, difungsikan untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro gitu ya. Jadi ada 2 fungsi utama dari osilator yaitu, resonator, satu yang namanya resonator itu adalah untuk, mengontrol frekuensi sinyal gelombang mikro. Jadi resonator itu dipakai untuk mengontrol frekuensi dari sinyal gelombang mikro. Ya bisa jadi, kayak filter gitu ya atau untuk mengamplifikasi, frekuensi yang kita kehendaki. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat aktif ya. Jadi ada osilator itu ada berfungsi sebagai resonator dan yang kedua adalah perangkat aktif ya. Perangkat aktif di sini biasanya dipakai untuk menghasilkan daya. Jadi untuk memang menghasilkan daya gelombang mikro ya seperti, IMPAD atau, GaN dan seterusnya ya gitu atau semikonduktor yang biasa memang, untuk menghasilkan, daya ya memperbesar daya di gelombang mikro gitu. Oke, nah kemudian, prinsip kerja dari, osilator yang paling penting itu tadi terkait dengan, frekuensi ya, yaitu baik untuk, stabilitas frekuensinya maupun kita, frekuensinya atau, men-setel frekuensinya ya, dan yang kedua juga kita mengendalikan, noise fase ya gitu, noise fase yang selalu muncul dalam, perangkat gelombang mikro. Nah, berbagai jenis osilator yang akan, dibahas di, bab ini termasuk termasuk ada osilator tetap atau osilator yang bisa di-setel ya atau di-tune. Nah, men-tuning, osilator itu bisa dengan secara mekanik ya, atau juga bisa di-setel osilator itu dengan cara elektronik gitu ya. Nanti seperti, YTO, VCO ya, voltage control oscillator, kemudian ada pengganda harmonik, converter, osilator, fase dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke prinsip osilator ya. Jadi namanya osilator gitu. Jadi di dalam perangkat gelombang mikro yang namanya resonator, kemudian perangkat aktif itu disebut dengan osilator gitu ya. Ya pengosilasi lah istilahnya ya. Jadi osilator gelombang mikro itu ada 2 bagian ya. Jadi ada 2 bagian di situ, yaitu, bagian resonator yang sering disebut dengan resonator ini adalah untuk mengontrol frekuensi ya, mengontrol frekuensi di situ dan kedua adalah perangkat aktif ya, untuk menghasilkan daya gelombang mikro. Misalnya ada FET ya, IMPAD, HAM dan seterusnya yang sudah juga kita bahas ya. Itu salah satu untuk, mengamplifier ya, sinyal, daya dari gelombang mikro gitu. Jadi ada 2 fungsi ini ya dalam namanya istilah osilator itu. Oke, nah ini contoh, gambar, diagram atau skema dari, resonator. Tentunya ini adalah waveguide ya, waveguide kotak yang namanya resonator tuh ini, ya. Jadi ini adalah resonator ya biasanya panjangnya itu setengah lambda, kemudian antara ini ada input dan kemudian ada output. Jadi ada, lubang, penghubung ya, lubang, kopling dalam, saluran transmisi. Jadi ada input, ada output gitu ya. Ini namanya resonator. Nah, nanti kita lihat bahwa tidak melulu bahwa resonator itu selalu kotak ya, bisa juga dia, koaksial atau, microstrip dan sebagainya ya, gitu. Yang penting di sini ada, panjang ya, ada panjang, ya panjangnya juga bisa diubah-ubah ya tentunya, gitu. Oke, nah ini contoh, grafik ya keluaran daya yang ditransmisikan ketika melalui suatu, resonator ya sebagai fungsi frekuensi. Jadi frekuensinya kan, V0 itu sering disebut frekuensi alami ya gitu. Jadi ketika, frekuensi-frekuensi yang, itu, lebih kecil dari V0, jauh lebih kecil dari V0
atau lebih besar daripada fenol, maka dia power yang ditransmisikannya bisa jadi nggak ada, jadi kayak terhalang gitu kan, kayak nah fungsinya resonator tuh sama dengan lock-in amplifier ya, sebetulnya hampir mirip lock-in amplifier, sehingga frekuensi yang diamplifikasi itu frekuensi di fenol atau beresonansi istilahnya, makanya sering disebut osilator. Jadi dia beresonansi sehingga dia tinggi ya situ. Nah jadi jadi frekuensi yang jauh dari fenol itu dia akan tidak ditransmisikan ya kan, dia ditekan, kemudian nanti ketika ada frekuensi yang sama atau mendekati fenol itu dia akan ya apa namanya, yang bagus sebetulnya ini garis ya gitu, satu garis itu berarti bagus banget gitu resonatornya. Tapi ya yang namanya mesti ada kerugian dan sebagainya, sehingga bentuknya Gaussian ya. Ya yang paling bagus itu sebenarnya kayak delta Dirac gitu ya, dia dia tajam ya kan. Yang resonator yang bagus ya mestinya gini ya. Nah di fenol itu gini, surut gitu, lurus gitu. Ini tajam banget gitu, delta Dirac. Jadi ketika diintegralkan nih satu kan luasan ini ya, delta Dirac ya, X min X0. Ini fenol gitu, jadi delta Dirac. Nah nanti apa kualitas dari suatu resonator itu biasanya dilambangkan dengan ini Ki ya. Nah, jadi fenol ini frekuensi fenol resonator gelombang mikro itu biasanya bisa diubah secara mekanis ya dengan cara mengubah dimensi rongga. Tapi bisa juga nanti bahwa fenol itu bisa diubah secara elektronik ya. Jadi ada perangkat-perangkat elektronik yang bisa mengubah fenol dari suatu resonator atau osilator ya gitu. Atau bisa juga dengan cara mekanis yaitu rongganya itu dimensi rongganya bisa diperpendek atau diperpanjang gitu ya, kayak itu. Nah, kualitas dari suatu resonator itu biasanya dinamanya ketajaman ya, respon frekuensi biasanya dilambangkan dengan Ki atau sering disebut dengan faktor kualitas ya. Ini adalah F0 dibagi dengan delta F. Ini sebetulnya perbandingan antara energi dan selisih kerugian ya. Di faktor kualitas itu juga menunjukkan faktor kerugian dari suatu gelombang ya gitu. Ya tidak hanya di gelombang mikro, faktor kualitas itu juga di beberapa misalnya di akustik juga begitu. Jadi ketika ada apa kita mendeteksi sinyal akustik, maka bagusnya resonator akustik itu dilambangkan dengan Ki ya, V0 delta V. Biasanya kan ya ini akustiknya ya intensitasnya kemudian dia kan kayak gini. Nah, ini V0-nya. V0 itu frekuensi resonansi. Ini frekuensi resonansi juga ditentukan oleh resonator ya. Kemudian ini adalah V1, ini adalah V2. Nah, ini biasanya E kalau di sini turun sebesar 3 desibel gitu ya ketika ambil turun dia 3 desibel atau kadang-kadang ini ke sini ini E ya. Jadi dia turun E atau setengah biasanya kalau dalam eksperimen ya oke tengah-tengah gitu ya. Ya ketika dapat data maka tengah-tengah. Nah, di sini nanti kita bisa tahu faktor kualitasnya. Semakin tinggi Ki, artinya delta F-nya semakin kecil, itu berarti resonatornya semakin bagus ya. Atau faktor kualitasnya semakin tinggi gitu. Nah, Anda lihat ketika delta F-nya mendekati 0, Ki-nya akan menjadi tak berhingga kan, suatu besaran artinya lurus dia, lurus tak berhingga gini. Nah, ini kan delta F-nya 0 ya. Gitu. Jadi ini ketika suatu resonator ideal, tapi resonator yang real itu biasanya kayak gini nih ya kan, jadi jelek gitu kan, jadi ada kerugian gitu. Semakin tajam semakin bagus ya tentunya, gitu. Oke. Nah, oke, tipe-tipe resonator yang ada kan tadi, tipe resonator itu tidak melulu yang kayak B ini, kan tadi yang kita contohkan yang B ya. Jadi rongga metal persegi gitu kan, jadi rongga metal persegi. Jadi kayak tadi kalau pandu gelombangnya itu kan pandu gelombang metal ya, konduktor gitu ya persegi. Tapi bisa juga dia itu yang seperti A ini ya, jadi induktor dan kapasitor yang terkapal ya gitu, ada induktor, ada kapasitor,
bisa juga tadi, rongga metal persegi, bisa juga ini rongga metal koaksial. Jadi ada koaksial nih, jadi ada ini intinya yang tengah biasanya positif, kemudian ini, negatif ya. Jadi rongga di sini menjadi, rongga untuk, osilator. Bisa juga microstrip ya atau, resonator dielektrik. Nah, kalau resonator dielektrik biasanya kaitannya dengan, tadi jarak plat ya, kapasitor diubah-ubah gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan SEW ya, jadi, surface acoustic wave, gelombang permukaan akustik seperti ini ya, gitu bentuknya. Oke, nah, masing-masing bisa dilihat seperti ini gambar ini ya, ini adalah resonator, populer yang digunakan dengan osilator bipolar ya. Dan FET, jadi field effect transistor. Ini adalah induktor dan kapasitor ya, eee, apa, apa, rangkaiannya itu adalah induktor dan kapasitor ya, yang dapat digunakan hingga sampai 20 GHz ya ini. Kemudian yang rectangular cavity ini rongga, logam persegi panjang, ini memberikan key yang tertinggi ya dari setiap resonator. Dan karena itu memberikan frekuensi yang paling stabil juga dia ya, gitu. Akan tetapi ukurannya kan bulky ya, besar gitu. Nah, terutama di bawah pita frekuensi gelombang mikro ya. Dan tidak kompatibel dengan biasanya dia kurang kompatibel dengan pemasangan microstrip ya, gitu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan, coaxial metal cavity ya. Jadi rongga koaksial logam memiliki key yang hampir sama ya, baiknya dengan rongga persegi logam gitu, tetapi jauh lebih kecil ya geometrinya. Karena saluran transmisi koaksial tidak memerlukan, lebar setengah panjang gelombang seperti halnya dalam rongga persegi panjang. Nah, rongga koaksial biasanya memiliki celah ya antara konduktor pusat dan salah satu ujung rongga. Nah, yang dapat disesuaikan dengan secara mekanis gitu untuk tuning rongganya. Nah, perangkat aktif, terletak di celah ya, ada di celah sini, di mana medan listrik sinyal gelombang mikro tertinggi. Jadi ya di celah ini nanti, di mana akan di sini ada kalau ini positif negatif ini ada medan E ya, dan medan B juga. Oke, yang berikutnya resonator juga bisa, berbentuk microstrip ya. Jadi resonator microstrip ini mudah dibuat akan tetapi key-nya rendah gitu, artinya lesapan dayanya besar gitu. Artinya banyak kerugian ya gitu dan osilator yang menggunakannya itu memiliki stabilitas frekuensi yang buruk. Jadi, microstrip itu mudah dibuat akan tetapi tadi, mudah bocor, lesapan energinya tinggi dan juga, frekuensinya tidak stabil. Nah, kemudian dielektrik, resonator atau resonator dielektrik ya, ini resonator dielektrik memiliki key yang hampir sama baiknya dengan rongga logam segi empat atau koaksial dan ukurannya kompatibel dengan, dimensi microstrip dalam pita gelombang mikro sekitar 5 GHz. Jadi ini namanya, dielektrik resonator ya, ini kompatibel dengan, microstrip, bentuknya mirip-mirip ya gitu. Oke, nah yang F ini, 92F ini resonator gelombang akustik permukaan atau SEW ya. Ini, menyediakan resonator kecil di ujung bawah pita gelombang mikro di bawah 1 GHz dengan key yang jauh lebih tinggi daripada yang dapat diperoleh dengan resonator strip line ya. Nah, ini dia menggunakan, lithium niobate, kemudian bahan piezoelektrik gitu ya. Nah, sinyal gelombang mikro itu mengatur getaran mekanik dalam bahan piezoelektrik pada frekuensi gelombang mikro dan resonansi dikendalikan oleh getaran mekanis bahannya. Ini, skematiknya. Oke, nah kemudian, gambar, 93 ini terkait dengan tuning resonator atau, penyetel ya, pengecun atau penyetel resonator. Jadi untuk men-tuning atau menyetel, resonator. Ini ada macam-macam ya, ada, tuning atau penyetelan dengan mekanis, juga bisa penyetelan dengan, elektronik ya, gitu. Nah, ini, ada tuning screw, kemudian bisa juga, movable wall, jadi ini ya bisa ubah atau jadi dengan ada istilahnya paraktor, kemudian ada, paraktornya seperti ini, kemudian juga bisa menggunakan ini, jig namanya.
yttrium analisis itu ya. Sebentar ya Pak, lagi Ya, silakan. izin share screen. Apa sudah nampak Pak? Oke, sudah, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hanif Mahmudah bersama rekan saya Dede Wahyu Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang aplikasi gelombang mikro dalam teknologi GPS. Nah, GPS itu sebenarnya termasuk dalam sistem navigasi satelit, dan GPS itu jadi pelopornya gitu dari sistem navigasi yang ada di dunia. Nah, GPS ini yang ngerancang itu Amerika Serikat. Terus teman-teman GPS apa aja nih gitu kan? Ada GLONASS, ini tuh dari Rusia, ada BDS dari Cina, dan Galileo System dari Eropa. Gambar ini contoh gambar GLONASS-nya. Nah, sekarang kita rincikan lagi dalam GPS atau Global Positioning System. Nah, seperti tadi ya, sistem navigasi berbasis satelit yang mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal gelombang mikro. Dan ini dikembangkan mulai dari 1970-an. Nah, awalnya tuh dibuat-buat keperluan militer aja. Tapi seperti yang kita tahu saat ini udah dapat diakses oleh warga sipil seperti kita. Nah, dalam GPS ini tuh membentuk satu konstelasi yang terdiri dari 24 satelit operasional. Nah, ini dalam eksperimennya dulu di tahun 93. Nah, 24 ini tuh terdiri dari 6 orbit, dan masing-masing orbit ada 4 satelit. Dan orbitnya ini tuh berbentuk elips dengan sumbu semi mayor sekitar 26.000 km atau 20.000 km di atas permukaan bumi dengan periode 11 jam 58 menit. Dan untuk menentukan posisi, lokasi, ataupun informasi hanya membutuhkan 4 satelit. Dan GPS ini diresmikan untuk dapat digunakan oleh umum itu pada tahun 1995. Jadi udah nggak dalam bentuk eksperimen lagi. Dan setelah karena digunakan umum juga berdampak sama sistem konstelasinya tuh bakal lebih dari 24 satelit operasional. Nah, ini gambarnya. Gambar konstelasi yang dimaksud tadi, orbit-orbitnya, dan juga satelitnya. Nah, ini rincian satelitnya ini terdiri dari 2 antena, yaitu pita L dan pita S, yang mana akan menjadi pusat komunikasi dengan sistem kontrol. Dan sebelah kiri ini ada panel surya yang menjadi sumber energinya. Nah, di sini ada generasi dari satelit GPS itu sendiri, jadi blok 1, blok 2, dan blok 2R. Ini tabel dari generasi yang kalau di total sudah mencapai 77 satelit yang diluncurkan. Dan yang paling bawah ini yang baru direncanakan, yaitu blok 3F. Ini baru akan direncanakan untuk diluncurkan tahun 2026 sampai 2034. Nah, dari dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu kita dapat simpulkan bahwa bagian sistem GPS ini tuh terdapat dari 3 bagian utama. Dari atas ini adalah space segment atau
ruang angkasanya gitu, yang tadi disebut konstelasi 24 satelit operasional. Nah, konstelasi inilah yang disebut dengan space segment. Terus, yang sebelah kiri ini adalah control segment. Nah, control segment ini tuh meliputi jaringan global stasiun pelacakan. Itu tujuannya tuh buat melacak satelit untuk memprediksi dan menentukan lokasi satelit serta perilaku dan kinerjanya. Nah, pusatnya itu adalah Master Control Station atau MCS, ada di Colorado, Amerika Serikat. Nah, kita bisa lihat di sini juga dari control segment ini akan mengupload satu sinyal dengan pita S dan akan dari satelitnya mengupload dan didownload oleh oleh kontrol ini, oleh stasiun ini dengan pita L. Nah, segmen yang ketiga adalah user atau ya militer maupun kita sebagai warga sipil yang dapat menangkap sinyal GPS ini apabila memiliki perangkat penerima dan jika dihubungkan, nah makanya bisa menerima sinyal GPS. Selanjutnya silahkan Dede. Tes sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Jelas. Oke, sip. Saya lanjutkan ke bagian prinsip dasar penentuan posisi atau sebenarnya secara umum besaran-besaran ya menggunakan GPS. Nah, di sini prinsip dasarnya jika jarak suatu titik di permukaan bumi atau di situ maksudnya receiver dari suatu sinyal GPS diketahui oleh 3 buah satelit dan diketahui pula lokasi masing-masing satelit, maka lokasi itu dapat ditentukan secara akurat dengan mudah dengan suatu konsep reseksi. Nah, konsep reseksi itu sendiri akan dijelaskan lebih agak detail lagi di slide berikutnya. Ya, di sini mungkin dari bagiannya terlebih dahulu ya, proses penerimaan sinyalnya terlebih dahulu. Jadi satelit itu seperti yang tadi disinggung, memancarkan gelombang mikro yang terdiri dari 2 gelombang sinus sebagai carrier frekuensi, kemudian 2 kode digital, dan sebuah pesan navigasi secara terus-menerus ke seluruh ruang gitu. Nah, ketika receiver yang digunakan oleh user tadi dinyalakan, maka sinyal GPS akan diterima oleh receiver melalui antena. Kemudian sinyal tersebut akan diproses menggunakan software yang sudah tertanam di receiver tersebut. Sebagian hasil pemrosesannya nanti akan berupa jarak ke satelit GPS dalam bentuk kode digital 1001 gitu yang disebut sebagai pseudo range yang harus diterjemahkan ulang untuk bisa terbaca kita gitu. Selain itu juga akan dihasilkan satu koordinat satelit yang dibawa melalui pesan navigasi tadi, salah satu gelombang mikro yang diberikan ke receiver. Nah, secara teoritis sebenarnya hanya dibutuhkan 3 buah jarak gitu ya, dari satelit GPS ke receiver yang dilacak bersamaan dengan konfigurasi seperti gambar ini. Jadi satelitnya itu terletak sebagai pusat suatu permukaan bola begitu, dengan jarak satelit ke receiver itu adalah jari-jari bola tersebut, dan receiver itu ada di perpotongan dari 3 buah permukaan bola itu. Nah, inilah nanti metode perhitungannya yang disebut sebagai reseksi, mencari perpotongan dari 3 permukaan bola ini yang kemudian diterjemahkan menjadi koordinat suatu titik di permukaan bumi. Nah, tetapi pada praktisnya diperlukan satelit tambahan, satelit keempat gitu. Seperti yang tadi disebutkan bahwa setiap titik itu dapat disemati koordinat dengan memanfaatkan 4 buah satelit gitu. Nah, satelit keempat ini berguna untuk mengatasi penyimpangan jam pada receiver ya, karena kita tahu bahwa satelit itu menggunakan jam atom yang lebih tepat begitu daripada jam yang digunakan di bumi. Selain itu juga adanya efek dilasi waktu ya akibat
perbedaan medan gravitasi seperti yang kita ketahui di matkul lain gitu. Kemudian di sini ada akurasi dari GPS ya. Sebenarnya akurasi ini akan berbeda untuk provider yang berbeda gitu. Nah, di sini akan dibahas untuk provider SPS yang digunakan untuk sipil. Jadi akurasinya seperti itu, 100 meter komponen horizontal, 156 meter komponen vertikal, dan 340 nanosekon untuk komponen waktu. Semuanya dalam tingkat kebolehjadian yang cukup besar, yaitu sebesar 95%. Nah, tingkat akurasi ini termasuk rendah ya, karena 100 meter itu kan panjang sekali. Nah, ini disebabkan oleh suatu efek yang disebut sebagai efek ketersediaan selektif atau selective availability, SE ya. Tetapi ya SE ini sebenarnya adalah efek yang sengaja dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sana agar pihak sipil itu tidak terlalu akurat dalam menentukan suatu koordinat posisi titik di permukaan bumi gitu. Tetapi di awal tahun 2000-an ketersediaan selektif ini sepakat untuk dihapus begitu. Sehingga karena perkembangan teknologi, kode untuk layanan SPS ini dapat ditingkatkan hingga akurasi 22 meter. Jadi nanti akan sedikit sama dengan yang digunakan oleh pihak berwenang gitu. Nah, lebih jauh sebenarnya akurasi ini masih dapat ditingkatkan lain dengan metode yang disebut sebagai metode diferensial, yaitu memanfaatkan 2 receiver sekaligus yang dipakai oleh user untuk melacak satelit-satelit GPS secara bersamaan. Nah, dengan menggunakan metode ini, orde akurasinya bisa mencapai beberapa meter sampai orde sentimeter saja begitu. Kemudian ini untuk besaran lain ya. Jadi kita dengan GPS bisa menentukan besaran lain, misalnya kecepatan pengguna. Nah, untuk kecepatan pengguna prinsipnya menggunakan perkiraan frekuensi Doppler dari sinyal GPS yang diterima gitu. Karena kita ketahui efek pergeseran Doppler itu bisa terjadi kalau ada gerak relatif antara dua benda gitu yang menimbulkan sinyal dalam hal ini. Dalam hal ini antara satelit dan receiver ya. Kemudian ada besaran lain yang dapat ditentukan yaitu penentuan perilaku atau orientasi atau arah suatu benda tegar seperti pesawat dan atau kapal laut gitu. Nah, benda ini dapat diamati perilakunya dalam tanda kutip dengan menanamkan 3 buah receiver GPS yang dihubungkan dengan 3 antena yang tersusun dalam garis yang tidak lurus. Hal ini dilakukan agar kita dapat memberikan 3 buah derajat kebebasan ya. Kalau kita tahu di mekanika klasik itu setiap koordinat itu bisa arah itu dapat disemati dengan tiga buah sudut rotasi ya pada suatu koordinat yang dipilih pada benda tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang saya singgung tadi mengenai layanan operasi GPS ya. Layanan operasi GPS untuk yang GPS-nya sendiri, yaitu yang disediakan oleh Amerika Serikat, itu terdiri dari 2 jenis, yaitu PPS dan SPS. PPS itu singkatan dari Precise Positioning Service, sedangkan SPS untuk Standard Positioning Service. Untuk yang PPS, kode yang digunakan untuk transmisi ada kode P ya. Ada juga kode M khusus untuk militer begitu. Nah, ini hanya bisa diakses oleh pihak berwenang Amerika Serikat saja. Memiliki akurasi sampai 16 meter untuk komponen horizontal dan 23 meter untuk komponen vertikal. Nah, ini tadi terlihat jelas ya perbedaannya dengan SPS yang dulu gitu. Sampai 10 kali lipat lah lebih akurat. Itu memang karena juga kode transmisi yang digunakan. Untuk SPS kode transmisi C/E itu memang akurasinya sekitar 300 meter. Itu 10 kali lebih rendah daripada PPS gitu. Dan memang karena pembatasan SE tadi. Nah, yang SPS inilah yang dapat digunakan secara gratis oleh semua penduduk sipil di seluruh dunia gitu. Nah, ini akurasinya seperti yang telah disebutkan di atas. Sekarang sudah bisa meningkat sampai bisa mengimbangi yang digunakan oleh militer seperti itu. Bukan militer, yang berwenang tadi PPS. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan GPS gitu?
Yang pertama karena GPS itu cost efektif ya, mengurangi biaya hingga bisa mencapai 50% dibandingkan dengan metode konvensional yang benar-benar tanpa GPS gitu. Kemudian time saving bisa menghemat waktu hingga 75%. GPS tidak memerlukan intervisibilitas antar stasiun dan ini akan memudahkan bagi para surveyor yang tidak perlu tahu stasiun mana yang digunakan seperti itu. Kemudian GPS ini sangat fleksibel untuk dikombinasikan dengan berbagai macam metode konvensional, mempunyai banyak aplikasi baik di darat, laut maupun udara. Selain itu potensinya juga besar untuk dikembangkan. Kemudian ya kami akan membahas setidaknya ada 4 aplikasi GPS begitu secara garis besar, yaitu berfungsi sebagai pemetaan suatu daerah, kemudian navigasi, kemudian pemanfaatan GPS dalam industri dan juga untuk keperluan deteksi atau monitoring. Nah, untuk yang pemetaan kami mengambil salah satu contohnya yaitu untuk pemetaan dasar laut. Pemetaan dasar laut ini secara tradisional hanya menggunakan single beam echo sounder ya. Jadi sumber sinyal bunyi sonar itu dikeluarkan hanya satu buah sinyal seperti itu. Kemudian kapal survei ini harus melintasi suatu lintasan yang telah direncanakan sebelumnya yang diharapkan mampu memetakan bawah laut gitu. Metode ini sangat sederhana gitu, tidak membutuhkan kayak arahnya kapal, namun sangat memakan waktu dan tidak bisa memetakan dasar laut secara lengkap karena memang keterbatasan itu ya single beam. Kemudian yang baru itu digunakan multi beam echo sounding yang dilengkapi dengan GPS dan INS gitu. Jadi GPS di sini sebagai pelengkapnya saja. Tapi deteksinya tetap menggunakan sonar gitu ya. Nah, multi beam ini akan memberikan hasil pemetaan yang lebih lengkap tentu saja karena sapuan wilayahnya yang luas dan akan beresolusi tinggi. Nah, di sini karena sapuannya yang luas itu, maka perlu digunakan GPS INS. Di sini INS maksudnya adalah Inertial Navigation System, yaitu suatu sistem navigasi yang tertanam dalam kapal itu saja secara lokal. Nah, penggunaan integrasi dengan GPS ini akan lebih mengoptimalkan akurasi lokasi yang ditunjukkan oleh sistem INS tadi. Nah, dengan adanya GPS INS ini, maka nanti sapuan gelombang yang besar itu akan menghasilkan data yang beresolusi tinggi. Selain itu, GPS juga digunakan untuk memandu kapal agar tetap dalam lintasan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Nah, ini kelebihannya ya, arah yang diperkirakan oleh sistem ini memiliki akurasi yang sangat tinggi terlepas dari dinamika atau gerak-gerak kapal. Nah, selanjutnya sebenarnya ini yang lebih populer digunakan untuk pemetaan dasar laut, yaitu laser bathymetry system LBS yang menggunakan detektornya itu bukan lagi kapal laut tetapi pesawat dan sinyalnya yang ditransmisikan bukan sinyal sonar lagi tetapi laser ya, lidar ya. Nah, di sini prinsipnya nanti sensor sumber laser itu akan mentransmisikan sinyal laser yang dipantulkan sebagian oleh permukaan laut dan sebagian oleh dasar laut, kemudian nanti akan diterima oleh sensor dan diproses oleh software pemrosesnya di situ. Nah, hasilnya nanti akan berupa peta dasar laut 3 dimensi yang akurat begitu, yang diperoleh dari informasi kedalaman tentu saja dan posisi serta orientasi laser yang berbasis sistem GPS INS tadi. Nah, ini sangat bergantung pada tingkat kejernihan air laut ya, karena menggunakan gelombang elektromagnet. Nah, ini aplikasi GPS untuk survei dan pemetaan lain. Prinsipnya sama, yaitu menggunakan detektor yang ada di wilayah pemetaannya, kemudian GPS itu hanya untuk meningkatkan akurasi. Jadi ini semacam perkawinan antara metode konvensional dengan GPS itu. Di sini contohnya ada survei seismik darat, survei seismik laut, dan pemetaan darat melalui udara. Pemetaan darat memakai pesawat begitu atau yang disebut sebagai airborne mapping. Nah, kemudian
untuk sistem navigasi, kami memberikan contoh yang agak tidak umum karena biasanya navigasi ya kita gunakan sehari-hari pakai Google Maps seperti itu. Di sini kita ambil contohnya yaitu sistem transit kendaraan umum yang mungkin di Indonesia belum ada atau saya yang belum tahu. Nah, secara konvensional sistem transit kendaraan umum yang ada di luar sana itu menggunakan odometer atau sensor kompas dan juga menggunakan yang dinamakan sebagai signpost ya. Saya kurang tahu padanan bahasa Indonesianya. Nah, untuk baik ini odometer maupun kompas ini akurasinya dapat menurun sepanjang waktu sehingga akan menyumbang kesalahan yang signifikan bagi penentuan posisi suatu kendaraan umum. Signpost ini adalah berupa satu pemancar radio yang dipasang di sepanjang rute bus. Itu akan mentransmisikan gelombang mikro yang diterima oleh receiver pada bus. Itu berfungsi untuk kalibrasi odometer tadi, tapi limitasi dari sistem yang semacam ini adalah kita tidak dapat mengetahui lokasi bus secara pasti di antara dua buah signpost pemancar radio gelombang mikro tadi. Dan kita juga tidak dapat melacak bus yang keluar dari rute gitu. Nah, solusinya adalah mengintegrasikannya dengan GPS yang telah ada gitu. Nah, GPS ini akan dapat mengkalibrasi berkala ya, karena GPS seperti yang tadi sudah dikatakan akan terus-menerus mengirimkan sinyal GPS begitu ke receiver yang dalam hal ini ada di bus gitu, sehingga akan memberikan informasi posisi yang akurat bahkan ketika bus ini keluar jalur. Nah, namun sebenarnya ini GPS juga ada batasannya, yaitu ketika ada di daerah dengan gedung-gedung tinggi, sehingga pada daerah tersebut akan kembali lagi ke metode konvensional. Sehingga ini sebenarnya memang GPS hanya sebagai pelengkap saja, bukan kemudian diganti semuanya dengan GPS, tapi dengan dilengkapi GPS akan lebih baik lagi begitu. Selanjutnya untuk masalah deteksi dan industri akan disampaikan oleh Hanif. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah GPS dalam survei deformasi. Nah, sebelumnya deformasi itu apa sih gitu ya? Itu semacam perubahan struktur gitu, biasanya terjadi di kayak tempat-tempat misalnya bendungan, jembatan, ataupun gunung, dan tempat-tempat lainnya. Nah, tapi di sini tuh nggak pakai GPS aja, di sini bakal pakai namanya sensor geoteknik. Itu contohnya kayak piezometer, seismometer, barometer, kayak gitu, sebagai pendeteksi ketika terjadi suatu perpindahan atau pergerakan. Nah, pengukurannya baru digunakan GPS. Dan ini konsepnya adalah untuk membandingkan jarak terukur dari 2 titik dalam jangka waktu tertentu. Nanti hasilnya bisa dilihat dalam 1 dimensi hingga 3 dimensi. Nah, ini adalah contoh penerapannya dalam jembatan. Nah, ini bisa dilihat ini adalah salah satu titik pengamatan dan nanti bakal ada tempat pengawasan juga yang sama-sama terpasang GPS dan kemudian akan diukur. Nah, selanjutnya kenapa penting gitu ya GPS dalam survei deformasi? Karena sebagai upaya preventif suatu bencana ataupun kecelakaan. Nah, misalnya kita lihat di sini. Nah, jika di gunung, itu bisa kita pasang GPS-nya di sini. Mulanya di sini, yang sebelah kiri. Nah, mulanya ada di sini. Namun ketika ada pergerakan magma, dia akan naik. Dan jarak perubahan tersebutlah yang selanjutnya akan digunakan oleh pihak yang berwenang untuk semacam upaya preventif kayak oh ya udah ini yang daerah atas ngungsi dulu atau gimana kayak gitu. Nah, kalau contoh di bendungan itu kan kayak bendungan ada masa tampungnya gitu. Nah, itu semakin gimana pergerakan turun atau gimana nanti biar mengurangi dampak kebocoran bendungan atau gimana. Kalau jembatan ya penting banget kayak itu media penyeberangan gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dalam bidang industri. Dalam bidang industri itu bisa banyak teman-teman bisa kehutanan, pertanian, peternakan gitu. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri adalah bidang kehutanan. Nah, ini contohnya misalnya lagi patroli hutan kayak gitu. Ntar terpantau dia dan biar nggak nyasar. Terus misalnya ada
pas pengukuran lahan perkebunan, terus pencegahan ataupun kontrol kebakaran hutan, terus track mapping, dan sebelah kanan adalah bidang pertanian. Ini misalnya kalau mau menyemprotkan satu bahan kimia gitu, misalnya pestisida atau gimana, biar tepat sasaran. Nah, itu digunakanlah GPS. Nah, secara rincinya untuk bidang kehutanan, ini GPS-nya akan diintegrasikan dengan barometer ataupun laser videografi digital. Nah, untuk sistem komunikasinya sendiri akan dibantu oleh Geographic Information System. Dan GPS ini berperan dalam identifikasi dan menentukan lokasi yang presisi. Gitu. Nah, kita lihat gambar di sebelah kiri atas ini. Nah, ini tuh pas ada kebakaran hutan gitu misalnya. Dan di sini kan ada asap-asap. Nah, kalau misalnya nggak pakai GPS, kita tuh nggak bisa tuh nentuin koordinat tepatnya, exactnya tuh di mana. Nah, tapi karena adanya GPS, ini tuh bisa ada pemetakan wilayahnya juga gitu loh. Jadinya untuk pemberian misalnya mau dipadamkan tuh biar lebih presisi dan tidak buang-buang hal yang tidak perlu gitu. Kalau yang sebelah kiri ini tuh, sebelah kanan tuh, misal ini untuk pemantauan areal spraying atau penyemprotan gitu. Kalau yang ini untuk pemantauan hutan. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ini buku 2002. Kalau teman-teman memerlukan, boleh hubungin Dede ataupun saya. Sekian dari kami, kelompok 10. Jika ada tanggapan, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anip dan Mas Dede ya. Oke, silakan. Ada yang ingin dikonfirmasi atau kita berdiskusi terkait GPS ya? Ya, yang saya ingat begini, dulu kita itu kan pindah ya, labnya geofisika itu kan pindah dari selatan ke utara. Mungkin Anda nggak tahu kalau yang MIPA dekat Mirota itu tahu kan? Iya, Pak. Nah, labnya geofisika itu kan di lantai 3 atas tuh pindah ke utara gitu. Nah, itu waktu itu memang kita dapat bantuan alat seismograf dari Amerika ya, tapi udah lama nggak dipakai. Nah, kita pindahkan itu dari selatan ke utara. Di utara pun kita taruh lagi di rongsoan ya, karena udah nggak pakai. Tapi yang terjadi apa? Kita di email dari Amerika ya pembuatnya. Dia tanya, kenapa alat itu dipindah? Artinya apa? Bahwa ternyata peralatan yang buatan Amerika itu ada monitoringnya ya gitu. Jadi walaupun alatnya sudah rusak, ternyata dia itu masih juga bisa terdetek ya. Ini canggih sekali ya. Jadi bisa Anda bayangkan alat kecil ya, alatnya kecil, itu dipindahkan dari MIPA selatan ke MIPA utara, sana itu tanya gitu loh, kenapa dipindahkan? Ya kan artinya sesuatu yang menarik sekali bahwa Amerika itu selalu memonitor peralatan produk yang dia yang dia keluarkan ya. Termasuk kejadian terbaru itu dengan Pak Dekan baru sekarang ya, bahwa kita membeli satu produk di Amerika, tapi waktu itu kita lewat jalan belakang nggak resmi ya, lewat eBay kalau nggak salah ya, ada atau apa gitu ya. Nah itu tuh datang ke kita alatnya ya kan, mungkin lewat mungkin nggak ngerti gimana caranya datang ke kita alat radon ya, detektor radon. Nah tiba-tiba alatnya itu kita pakai, dia udah warning gitu ngasih. Nah kemudian karena rusak alatnya kita kirim ke sana. Nah dia tahu bahwa setelah itu bukan yang diperbaiki tapi dia komplain. Anda dapat alat dari mana ini katanya? Kami nggak mengeluarkan alat ini gitu. Akhirnya tidak balik ke Indonesia lagi ya, bukannya diperbaiki. Oke. Gitu ya. Oke, silakan. Permisi, izin bertanya. Oke, ya silakan Mas Alid. Jadi kalau misal ada alat untuk deteksi dari monitoring dari pihak luar itu bisa di jamming nggak ya? Kayak kita kasih sinyal interferensi supaya lokasinya nggak ketahuan.
Silakan Mas Hanif atau Mbak Dede. Mbak kebalik saya. Balik, Pak. Ya, Mbak Hanif sama Mas Dede silakan. Tadi apa pertanyaannya, Mas? Jadi misal dari alat itu dipasang kayak monitor kayak GPS loh untuk memonitoring posisinya dari misal suatu kantor gitu di wilayah manapun. Nah, itu bisa nggak kita jamming supaya seakan-akan hilang dari GPS-nya, nggak bisa dideteksi. Nggak bisa dideteksi ya. Menarik. Kalau menurut saya, karena saya cuman ya tahu prinsip dasarnya saja gitu ya. Karena GPS itu memanfaatkan sinyal dan kalau benar itu yang digunakan adalah GPS untuk melacak lokasi suatu alat, menurut saya bisa sih Mas. Yang penting diketahui aja kayak frekuensi sinyal yang dipakai itu yang apa gitu. Karena tadi untuk GPS sendiri ada berbagai macam kode ya. Dan itu gelombangnya memang sedikit berbeda untuk kode M, kode P, PY dan kode A per C gitu ya. Itu memang sedikit ada perbedaan gitu. Nah, mungkin kalau kita bisa mengidentifikasi bagian mana yang digunakan, kita bisa memblokade juga, Mas. Karena itu kan gelombang ya. Dan setahu saya ya gelombang itu bisa dipantulkan juga. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Hanif mau nambah? Mungkin nambahin dikit ya Pak. Maksudnya kalau misalnya nggak pengen kedetek sama sistem juga, yang saya tangkap ya, itu tinggal nggak disambungin aja gitu dari receiver-nya. Gitu. Itu aja Pak. Oke. Ya cuman kadang-kadang kalau alatnya dari luar itu yang pemancar itu biasanya otomatis loh, nggak bisa dimatikan kadang-kadang ya. Oke, silakan. Yang lain. Mas Dede tadi ya? Halo? Ya, ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Ya, Aul, apakah ada batasan area dari satelit yang bisa digunakan dari GPS? Misal bisa tidak dipakai untuk titik di balik bumi. Nah, sebenarnya itu bisa tidak dipakai untuk titik di balik bumi itu tidak bisa ya, karena GPS tadi prinsip kerjanya itu harus merupakan perpotongan dari jarak 3 buah satelit sekaligus gitu. Interseksi dari 3 buah permukaan sinyal yang yang dipancarkan oleh satelit. Jadi memang didesain supaya dia mendeteksi perpotongan terpendek dari ketiga buah sinyal itu. Jadi ya batasannya di situ, dia hanya bisa mendeteksi titik-titik di permukaan bumi dan paling dekat dengan ketiga buah satelit tadi. Sepertinya seperti itu. Berarti ada jumlah minimum. Ya. Dipakai di seluruh bumi. Maksudnya gimana? Maksudnya biar bisa dipakai di seluruh bumi di setiap waktu. Oh ya. Ya, sepertinya seperti itu. Karena 3 aja itu ya akan terbatas pada bagian bumi tertentu seperti itu. Makanya ada blok-bloknya tadi. Setidaknya ada 6 blok untuk yang kuno dan sekarang sudah bertambah beberapa blok lagi. Dan setiap bloknya itu malah 4 buah satelit. Karena satunya sebagai kalibrasi waktu. Seperti itu. Iya, jawabannya sepertinya iya. Seperti itu, Aul. Oke, mantap. Terima kasih. Mungkin Hanif mau menambahkan atau Pak Mitra? Oke. Udah cukup. Pak Hanif silakan. Udah Pak Dede, udah lengkap banget jawabannya. Oke, ya. Ya, menarik ya. Ya, sekarang kita sebetulnya dengan GPS ini atau ya map lah juga ya. Sebetulnya kita sekarang sudah tidak ada rahasia ya. Amerika itu betul-betul sudah memonitor sampai ke gang ya. Ya,
Artinya memang dengan teknologi ini, kalau dulu kita ada perang, apa tuh namanya, gerilya ya. Tapi kalau gerilyanya bawa HP, kayaknya nggak akan gerilya lagi ya. Akan termonitor sama tentara ya, kemanapun dia. Kecuali nggak bawa HP. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Oh, maaf Pak, izin bertanya untuk yang materi yang disampaikan Pak Mitra tadi. Berarti sebenarnya ketika kita mendapatkan sinyal akhir itu masih ada noise yang dihasilkan oleh amplifier sama filternya, Pak? Iya, mestinya iya. Dan noise itu kan sebetulnya sesuatu yang sulit untuk dihilangkan ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbesar sinyal kita ya. Di hampir setiap peralatan elektronik mesti ada noise kan. Dan penghilang noise itu sendiri sebetulnya menimbulkan noise. Ya karena noise itu adalah ya artinya di setiap peralatan terutama yang elektronik ya mesti ada noise-nya. Yang ya makanya yang selama ini contoh lah saya ya kalau kerja ya, saya kalau kerja dengan peralatan elektronik, alat saya itu cukup sangat peka ya. Dia bisa sampai orde 40 triliun atau 1 dalam 10 pangkat min 12 ya atau iya min 9 ya triliun lah ya. 1 sepertriliun gitu. Tapi tetap noise-nya ada. Nah, untuk bukan menghilangkan tapi untuk meminimalisir noise itu kita bisa dengan tadi ya, dengan lock-in amplifier, ya salah satunya dengan filter ya, dengan filter sehingga tapi tadi setiap frekuensi mesti ada noise-nya atau kita kalau yang saya lakukan di alat saya itu kita membungkus mereka dengan ini ya, dengan namanya itu kayak logam gitu ya. Jadi kayak kita peralatan terutama yang misalnya kabel koaksial ya dan sebagainya itu kita bungkus dengan logam gitu. Itu juga akan sedikit mengurangi noise ya gitu. Ya noise itu memang gara-gara tadi gerak acak, gerak Brown ya, gerak Brown dari elektron ya dalam apa namanya kabel ya kayak gitu. Jadi tetap ada Mas, cuman kita perbesar sinyalnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti oke ini ya saya share Mas ini tolong nah oke. Silakan untuk yang mau absen. Silakan yang mau absen ya. Yang belum ini baru 13. Nah, kalau tidak ada berarti cukup kuliah kita untuk hari ini ya. Nanti minggu depan berarti kelompok 11 dan 12 ya untuk pertemuan terakhir kita ya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke.